إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ويا حاضرين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menghidupkan iman ke dalam diri kita sehingga kita masih beri kesempatan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal ketaatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran dan keistiqomahan kita di dalam menjalani ibadah ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya. Dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan diberi kesabaran di dalam mengikuti langkah-langkahnya dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa khatib menyampaikan pesan takwa, karena dengan hanya takwalah kita bisa memperoleh kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan hanya dengan takwalah kita bisa memperoleh keselamatan baik di dunia dan akhirat. Maka demikian sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan kepada kita, dan wajib untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah berhenti dengan kebaikan, dan selalu berupaya untuk mencari momentum untuk beramal soleh sebagai upaya mengumpulkan bekal pahala yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan baginya. Karena kelak pada hari kiamat ada satu proses yang disebut sebagai hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Barang siapa yang berasa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Sedangkan yang berat timbangan keburukannya, maka merekalah orang yang merugi dan akan celaka nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan setiap mukmin untuk selalu berlomba dalam kebaikan sebagai wasilah untuk mendapatkan surganya. Di dalam surah Al-Hadid ayat 21, Allah berfirman, "Sabiqu ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh. A'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat ini adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan ridho dan surga Allah Ta'ala. Dan cara untuk mendapatkan keridhaan Allah adalah dengan mengerjakan amal soleh dan semangat mengerjakannya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada episode yang menarik tentang bagaimana menjadi sosok mukmin yang selalu harus mengejar kebaikannya, yang selalu mengamalkan amal-amal kebaikannya. Ada sebuah teladan bagaimana menjadi seorang mukmin yang senantiasa mampu menangkap peluang untuk beramal soleh setiap hari. Imam Muslim meriwayatkan dalam kisah sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajukan 4 buah pertanyaan seputar amalan-amalan kebaikan. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Man asbaha minkum al-yawma sha'iman?" Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? "Faman atba'a minkum al-yawma janazah?" Siapa yang sudah mengiringi jenazah hari ini? "Faman ad'am minkum al-yawma miskinan?" Siapa yang sudah memberi makan orang miskin hari ini? "Faman ada minkum al-yawma maridun?" Siapa yang sudah menjenguk orang sakit hari ini? Ketika 4 pertanyaan ini diajukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, ternyata tidak ada satupun dari mereka yang menyatakan diri telah mengerjakan, kecuali hanya 1 orang sahabat saja, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW selesai bertanya tentang 4 hal dan hanya Abu Bakar seorang diri yang menyatakan telah mengamalkannya dalam 1 hari, maka kemudian Nabi SAW menutup sabdanya dengan kalimat, "Maka ma'ana fi amriyin illa dakhalal jannah." Tidaklah berkumpul amalan-amal ini pada diri seseorang kecuali ia akan masuk surga. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 amalan yang disebutkan dalam hadis di atas adalah amalan-amalan sederhana yang bisa dikerjakan dalam keseharian, dan peluang-peluang untuk mengamalkannya dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amalan-amalan ini terlihat sangat sederhana, akan tetapi memiliki keutamaan yang besar. Di antara keutamaan-keutamaan dalam keempat amalan tersebut sudah dicanangkan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah tentang puasa sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu an-nar sab'ina kharifan." Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kemudian amal yang kedua, mengiringi jenazah. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, "Man sahida janazah hatta yusalli falahu qiratun." Barang siapa yang mengiringi jenazah sampai disolatkan, maka baginya pahala 1 qirat. Wa man sahida hatta tud'ana kana lahu qiratani. Dan barang siapa yang mengiringi jenazah sampai dikuburkan, maka baginya pahala 2 qirat. Qila wa ma qiratani? Ada yang bertanya para sahabat, apa itu 2 qirat? Rasulullah SAW bersabda, "Mislu jablainil adimaini." 2 qirat itu adalah seperti 2 gunung besar.
Kemudian amalan yang ketiga yaitu memberi makan orang miskin. Keutamaan ini memperjuangkan nasib orang miskin termasuk amalan yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "As-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah aul qa'imil laila sha'im." Orang yang membiayai hidup janda dan orang miskin seperti mujahid fi sabilillah atau seperti orang yang senantiasa qiyamul lail dan puasa. Kemudian di hadis yang lain dikatakan bahwa man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa menghilangkan satu kesulitan atas seorang mukmin, Allah akan hilangkan kesulitan atasnya pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'assirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang terlilit hutang, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kemudian amal yang keempat adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit juga merupakan amalan dengan pahala dan keutamaan yang sangat besar. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malikin." Tidaklah seorang muslim mengunjungi saudara muslimnya yang sakit di pagi hari, melainkan ada 70.000 malaikat yang mendoakannya hingga petang hari. Wa in adahu asyiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malikin hatta yusbih. Dan jika ia mengunjungi di petang hari, akan ada 70.000 malaikat yang mendoakannya hingga pagi hari. Wa kana lahu harifun fil jannah, dan disiapkan baginya taman di surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 amalan ini begitu terlihat sederhana dan mudah, akan tetapi amalan-amalan ini sering sekali kita mengabaikannya, padahal semuanya memiliki keutamaan dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara para sahabat, hanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq saja yang bisa mengerjakan semuanya dalam satu hari, di mana sahabat lainnya belum sempat untuk mengerjakan keempat amalan dalam satu hari. Salah satu hikmah dari teladan yang diperankan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah bagaimana menjadi seorang mukmin yang tanggap dan sigap melihat peluang untuk beramal soleh setiap hari. Bahkan saat para sahabat lainnya belum terpikir akan mengerjakan hal tersebut, Abu Bakar As-Siddiq telah berada di barisan paling depan sebagai orang yang mengamalkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah amalan-amalan yang dianggap kita sederhana tetapi mempunyai amalan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara berpikir kita bisa mengerjakannya, namun bisa mengerjakan bagaimana kualitas keimanan kita bisa melampaui 4 amalan dalam satu hari tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa membimbing kita untuk melaksanakan dengan istiqomah dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan setiap hari. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya hadirin taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك الذي هو خير لنا في عاقبة الأمور. اللهم اجعل آخر ما تعطينا من خير رضوانك والدرجة الأولى من جنة النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.